Bapak-bapak serta saudara-saudara sekalian dan jemaah Jumat yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Kalimat yang pantas dan senantiasa kita ucapkan adalah kalimat syukur. Kita bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita, baik yang sifatnya terlihat di kasat mata kita ataupun tersembunyi. Namun seorang hamba tetap mendedikasikan dirinya untuk mensyukuri nikmat apapun yang telah Allah berikan kepadanya. Selawat dan taslim tak lupa pula kita kirimkan kepada kedua hasanah kita Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang tentu semua dan umatnya senantiasa menantikan syafaatnya di akhirat kelak. Hadirin kaum muslimin dan jamaah Jumat yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Setiap di antara manusia tentu menginginkan yang namanya kebahagiaan. Siapapun di antara mereka yang namanya kebahagiaan pasti senantiasa melekat dalam dirinya dan selalu diinginkan dan selalu didambakan. Namun pertanyaan yang sangat penting bagi seorang hamba adalah ma hiya alamatus sa'adah? Apa tanda kebahagiaan bagi seorang hamba? Maka salah seorang ulama yang terkenal, Al-Imam Ibnu Jauziyah, dalam sebuah mukadimah beliau menyebutkan 3 di antara tanda kebahagiaan bagi seorang hamba. Beliau mengatakan yang pertama adalah idza an'ama syakar. Ketika dia diberikan nikmat, dia bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Kemudian tanda yang kedua kata beliau, wa idza tuliya sabar. Ketika dia diuji, maka tentu saja hal yang paling terpenting dalam hidupnya adalah bersabar. Dan yang ketiga kata beliau, wa idza adnaba astaghfar. Tanda yang ketiga yaitu ketika dia terjatuh dalam perbuatan dosa ataupun maksiat, dia bersegera istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Jauziyah mengatakan hadhihi hiya alamatu sa'adatul 'abdi wa falahihi fid dunya wal akhirah. 3 hal yang kita sebutkan tadi kata beliau adalah merupakan tanda kebahagiaan bagi seorang hamba dan keberuntungannya di dunia ataupun di akhirat. Mungkin timbul pertanyaan Bapak dan saudara sekalian, kok Imam Ibnu Jauziyah rahimahullah menjadikan 3 hal ini merupakan tanda kebahagiaan bagi seorang hamba? Beliau menjawab dan mengatakan, fa inna hayatal insan tataqallabu ala hadhihi thalath. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya siklus kehidupan manusia di permukaan bumi ini akan berputar pada 3 hal ini saja. Kalau bukan nikmat yang datang kepada kita adalah ujian. Kalau bukan ujian yang datang kepada kita dan terjatuhnya seseorang ke dalam perkara dosa atau maksiat. Makanya di tanda yang pertama idza an'ama syakar. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat, maka kita bersyukur dengan nikmat apapun yang datang kepada kita. Nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat pekerjaan, nikmat jabatan, mari kita syukur. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ketika seorang hamba bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan nikmatnya.
juga sebaliknya ketika dia tidak bersyukur, maka tentu saja balasan Allah sangat berat kepadanya. Oleh karenanya, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa itu rukun syukur? Apa rukunnya syukur? Atau apa tipsnya, cirinya bahwa itu orang yang sudah bersyukur kepada Allah? Maka Ibnu Qayyim juga menyebutkan 3 rukun syukur itu. Yang pertama adalah yang antara rukunnya syukur adalah al-i'tiraf. Apa itu al-i'tiraf? Kita mengakui nikmat apapun yang datang kepada kita, bahwa itu benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masukkan dalam akidah kita, keyakinan kita, apapun bentuk nikmat yang datang kepada kita, kita akui, kita yakini bahwa itu benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita sebagai manusia dan orang yang ikhtiar sebab datangnya nikmat tersebut. Kita berangkat pagi, pulang sore kerja, itu adalah sebab datangnya nikmat. Tapi yang paling penting harus kita tanamkan dalam diri kita adalah apapun nikmat yang datang kepada kita itu benar-benar min Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai apa yang terjadi pada kisah-kisah umat dahulu. Kita lihat kisah Qarun. Coba kita baca di surah Al-Qasas. Bagaimana kisahnya Qarun di ayat 70 ke atas. Qarun adalah orang yang paling kaya. Bahkan jangankan harta bendanya, kunci perbendaharaannya saja tidak dapat dipikul oleh orang yang kuat-kuat, kuncinya saja. Bagaimana lagi dengan hartanya? Tetapi karena kamu lupa Allah, ketika ditanya dari mana nikmatmu itu, dia mengatakan ini datang dari kehebatan saya, ini datang dari kecerdasan saya, ini datang dari kepintaran saya. Dia lupa Allah Subhanahu wa taala. Karena keangkuhannya Qarun, Allah Subhanahu wa taala binasakan hartanya beserta dirinya di bumi Allah Subhanahu wa taala. Makanya pertama yang wajib berbahaya, selalu kita kuatkan akidah kita, selalu kita kuatkan iman kita bahwa apapun yang kita lakukan, nikmat apapun yang datang kepada kita, selalu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dan terlalunya syukur itu adalah mari kita senantiasa mengucapkannya lewat lisan kita. Paling minimal kita ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, atau alhamdulillah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhan mari kita ucapkan dengan lisan kita atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian ketiga dan terlalu syukur itu adalah at-tasrif. Kita manfaatkan sebahagian nikmat itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berikan kepada kita tubuh yang sehat, dari ujung rambut sampai kepada ujung kaki, kita manfaatkan dan itu apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tujuan dan diciptakannya manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita harta, mari kita manfaatkan harta tersebut. Dan memang mencari harta di padang mahsyar nanti, pertanyaan harta 2. Kalau di kuburan 3, di padang mahsyar 4. Salah satu pertanyaan di padang mahsyar adalah wa an malihi min aina iktasaba wa fi ma anfaqa. Harta bendanya dari mana dia dapatkan dan kemana dia habiskan. Tidak tersebut harta. Pertanyaannya dari mana min aina wal aina. Kalau yang hanya satu, umur kita apa kita habiskan, ilmu kita apa kita amalkan, tubuh kita apa kita pergunakan, tapi harta dari mana kita dapat dan kemana kita habiskan. Kalau kita melihat keadaan sekarang jamaah Jumat di berbahagia, banyak orang yang menghalalkan segala cara. Ada istilahnya judi online dan seterusnya. Na'udzubillah, bahkan ini menyebabkan termasuk pembunuhan diri, bunuh diri dan bunuh orang lain. Dampaknya sangat berbahaya. Oleh karenanya jamaah Jumat berbahagia, apapun yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat apapun yang Allah berikan kepada kita, terutama harta, maka mari kita sisihkan sebahagian harta kita demi untuk fisabilillah, demi untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Tidak dilihat banyak sedikitnya, tapi dilihat bagaimana keikhlasan kita mengeluarkan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fa yaqulu rabbi law akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun minas salihin. Jangan sampai nanti kita mau berinfak, nanti kita mau bersedekah ketika ajal sudah sampai ke keluarga kita. Kemudian nikmat jabatan, nikmat kekuasaan. Sekarang lagi tren dinamika sosial, politik dan ekonomi. Maka mari ketika ada di antara kita ditakdirkan diberikan posisi yang terbaik dalam parlemen, dalam pemerintahan, mari kita manfaatkan nikmat tersebut. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Fa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Ketika Allah berikan kepada kita nikmat jabatan, posisi yang terbaik, maka hal yang paling terpenting adalah bagaimana kita. Dalam ayat yang kita bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan berhukum, menetapkan hukum dengan adil. Dua hal yang bisa kita petik di sini untuk bagi para pejabat. Yang pertama adalah ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan mendapatkan amanah karena kita berhak menerima itu, maka mari kita bertanggung jawab dan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Bertanggung jawab dan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Mari kita manfaatkan sebaik mungkin profesional dan tanggung jawab itu. Yang kedua adalah kita memutuskan sebuah hal itu adalah dengan cara yang adil. Dan adil artinya sama rata, tidak kurang sebelah, sama, tidak melihat ini siapa. Yang penting berhak itu mendapatkannya. Makanya luar biasa jamaah Jumat di berbahagia di akhirat kelak, di padang mahsyar nanti ada 7 golongan manusia akan mendapatkan naungan pada hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang terakhir adalah imam adil, pemimpin yang adil. Ketika seorang pemimpin yang mendapatkan kekuasaan, mari kita bersifat adil, insyaallah mendapatkan kepercayaan di dunia dan di akhirat nikmatnya kita akan dapatkan. Kebahagiaan yang kita akan dapatkan. Hadirin kaum muslimin dan jamaah Jumat yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Ini 3 rukun syukur itu. Kita mengakui, boleh kita mengucapkan dari lisan kita dan kita juga memanfaatkan sebahagian nikmat tersebut demi untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara tanda kebahagiaan bagi seorang hamba adalah idza tuliya sabar. Ketika mereka diuji oleh Allah, maka dia senantiasa bersabar. Sebab dia yakin bahwa nilai kesabaran itu sangat mulia. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu akan mendapatkan pahala tanpa hisab. Ketika orang diberikan ujian, misalnya penyakit, dia bersabar, dia berusaha dan tidak mengeluh dengan penyakitnya. Ada musibah, mungkin kekeringan, kekurangan harta. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin. Maka mari kita lagi dikuatkan dengan kesabaran. Makanya beliau menyebutkan 3 di antara rukun sabar itu. Pertama adalah al-mutasahhud bil maqdulah. Ketika ada orang diuji, apakah dengan kehilangan sanak keluarganya, apakah dengan penyakit, maka tidak marah dengan ujian itu. Bahkan dia ihtisab kepada Allah, mudah-mudahan dengan ujian itu dapat menghapuskan dosa saya. Mudah-mudahan dengan ujian itu dapat mengangkat derajat saya. Kemudian juga tidak mengeluh, ada musyaqqah. Tidak mengeluh ketika ada ujian datang kepadanya, dia sakit misalnya, atau keluarganya sakit, tidak mengeluh. Kenapa? Kalau ada sakit saya sendiri dikena terus. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada musyaqqah, tidak mengeluh, tapi dia senantiasa ihtisab kepada Allah. Boleh jadi dalam semua ini adalah merupakan kesempatan kami bermuhasabah diri. Kemudian tidak menzalimi diri sendiri. Ketika ada seseorang yang timpa musibah, tidak menzalimi dirinya dan orang lain. Ingat kata Rasulullah, kadang-kadang karena kehilangan kesabarannya seseorang,
meninggalkan orang yang sangat dicintainya. Dia sembarang keluar dari mulutnya kata-kata yang tidak pantas diucapkan. Padahal Rasulullah mengatakan, "Laisa minna man laqamal khudud wa syaqqa diyuq wa da'a bid'awal jahiliyah." Rasulullah menyesali orang yang ketika ditimpa musibah, dia menampar-nampar wajahnya, merobek-robek wajahnya, memukul-mukul wajahnya, merobek-robek bajunya, dan panggil dengan panggilan slogan jahiliyah, bukan golongan kami. Karena kalau muncul seperti itu, berarti itu golongan manusia tidak sabar. Padahal Allah lebih cinta kepada hambanya daripada dia. Maka ini kita harus munculkan tidak kesabaran dalam diri kita. Hadirin kaum muslimin, sejak Jumat yang berbahagia. Dan terakhir, di antara tanda kebahagiaan Islam hamba kata Ibnu Qayyim adalah idza adna bastaghfar. Ketika dia terjatuh dalam perbuatan dosa ataupun maksiat, dia bersegera istighfar dan tobat kepada Allah. Wa anibu ila Allah. Makanya syarat-syarat tobat ada 3 juga. Yang pertama adalah ikhlas. Diikhlaskan diri dia kembali kepada Allah. Kemudian al-azam, punya tekad tidak ingin lagi kembali melakukan dosa tersebut. Kemudian nadam, dia menyesali perbuatan yang terlanjur dilakukan. Dia menyesali, ya Allah, kenapa saya terjatuh, ya Allah, saya betul-betul dilupakan dan seterusnya. Kalau ada hubungannya dengan orang lain, tentu saja ada dia minta maaf. Kalau dia punya utang, dia harus kembalikan dan seterusnya. Itulah orang yang taat kepada Allah. Karena kita yakin kita semua manusia tak lupa dari kesalahan, tak lupa dari kesalahan dan khilafah. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam berbuat salah, berbuat khilaf, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah dalam mereka bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min ayatin wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah wa innahu huwal ghafurur rahim.